Halo semuanya, hari ini saya akan memberitahu kalian tentang teks prosedur mengatasi penyebaran berita hoax. Saya Monik dari kelas 7E nomor presensi 22. Sebelum memulai, kita perlu tahu apa itu sosial budaya atau pengertian sosial budaya. Karena penyebaran berita hoax adalah salah satu permasalahan dari dampaknya sosial budaya. Pengertian sosial budaya adalah tatanan dalam kehidupan masyarakat yang meliputi elemen-elemen seperti adat istiadat, pengetahuan, kepercayaan, dan moral yang berkaitan dengan cara hidup. Juga nilai-nilai, norma, kebiasaan, tradisi, institusi, dan interaksi sosial yang terjadi dalam suatu kelompok masyarakat. Kita beralih kepada dampak positif maupun negatif dari sosial budaya. Pada dampak positif, ada demokrasi dan partisipasi aktif di dalam dunia politik. Mobilitas menjadi lebih mudah, pola pikir lebih terbuka. Itu adalah dampak positif. Namun, di sosial budaya juga ada dampak negatifnya, yaitu penurunan sopan santun, rasa patriotisme berkurang, lupa adanya budayanya sendiri. Latar belakang dari permasalahan penyebaran hoaks ini yaitu menimbulkan keresahan bagi masyarakat, karena masyarakat terkadang mudah sekali percaya dengan berita hoaks yang diberikan oleh masyarakat lain. Penyebaran hoaks bisa berdampak besar bagi keutuhan bangsa karena menimbulkan kecemasan bagi masyarakat yang mempercayai hoaks. Pada tahun 2017, berdasarkan situs Kominfo, terdapat lebih dari 800 situs penyebaran hoaks di Indonesia. Tujuan teks prosedur ini dibuat yaitu untuk membantu masyarakat untuk menjadi lebih berhati-hati dalam menggunakan teknologi, supaya tidak mudah percaya dengan berita hoaks. Kedua, mengajarkan masyarakat tentang seberapa pentingnya untuk tidak mempercayai berita hoaks bagi kehidupan. Ketiga, memperingati masyarakat untuk memilah berita hoaks dan berita asli, sehingga masyarakat tidak percaya dalam berita hoaks. Ada beberapa langkah yang bisa kita ikuti untuk menghindari kita dari percaya pada berita hoaks. Yaitu langkah pertama, berhati-hati dengan judul berita yang provokatif. Perhatikan judul berita dengan teliti. Jika judul berita provokatif, jangan membuka atau melihat berita tersebut karena kemungkinan itu adalah hoaks. Langkah kedua, cermati alamat situs. Jika alamat situs terlihat mencurigakan, maka segera memblokir situs tersebut atau melaporkan situs tersebut. Langkah ketiga, periksa fakta. Jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pengiar ormas, tokoh politik, atau pengamat. Langkah keempat, cek keaslian foto. Karena penyebaran hoax bisa saja membuat foto tersebut. Manfaatkan mesin mencari Google, yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Image. Langkah kelima, waspada dengan bentuk forward message. Jika dapat pesan berupa forward message, cek kontak tersebut terlebih dahulu. Jika dari kontak yang tidak dikenal, segera memblokir nomor tersebut dan jangan membuka pesan yang dikirimkan. Nah, dari teks prosedur yang sudah saya bacakan atau sudah saya beritahu, ada kesimpulan yang kita dapatkan, yaitu kita harus lebih waspada dan berhati-hati terhadap berita atau informasi yang mencurigakan, karena bisa saja itu adalah berita hoaks. Setelah itu, kita juga harus bisa lebih memilah mana informasi yang mengandung fakta dan mana yang mengandung hoaks dengan bijak. Mari bersama-sama kita berwaspada tentang berita hoaks. Nilai-nilai karakter bangsa Pancasila yang terdapat dalam teks prosedur dengan tema penyebaran berita hoaks yaitu adalah nilai toleransi dan demokratis. Karena kita perlu bertoleransi pada pendapat-pendapat masyarakat serta demokratis karena perbedaan pendapat masyarakat, sehingga kita harus menghargai pendapat mereka tentang penyebaran hoaks itu baik atau tidak atau bagaimanapun. Terima kasih.